Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 6, cara menuju masyarakat sejahtera ya, subtema 2. Nanti di sesi kedua akan membahas tentang menciptakan masyarakat sejahtera. Kita akan membahas IPS halaman 38 sampai dengan 41 tentang negara kawasan Asia Tenggara ya, yang tergolong dalam organisasi ASEAN. Secara ekonomi itu masih digolongkan negara berkembang, kecuali negara Singapura yang telah masuk kategori negara maju. Nah, perekonomian negara ini masih bergantung kepada hasil alam yang dimilikinya masing-masing. Jadi negara-negara ini memiliki kerjasama di berbagai bidang. Kita akan membahas tentang Thailand ya, yang merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, Thailand juga beribu kota Bangkok dan sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri yang di sana terdiri dari suku asli Thai, kemudian Cina, Melayu, Khmer, Mon, Laos, Vietnam, dan India. Nah, fakta tentang negara Thailand, di sana itu mayoritas penduduknya penganut Buddha. Dan Thailand merupakan negara pendiri organisasi ASEAN. Thailand juga bekerja sama dengan negara Laos membangun sebuah jembatan penghubung yang memperlancar dagang dan transportasi. Keberhasilan negara Thailand dapat dilihat dari kesuksesan ekonominya dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Selanjutnya negara Kamboja yang berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme, dan ekonomi pasar. Rajanya berfungsi sebagai kepala negara dan sistem pemerintahan diatur oleh seorang Perdana Menteri. Media di negara Kamboja diatur ketat oleh pemerintahan. Nah, setelah bergabung dengan ASEAN, negara ini menjadi lebih stabil. Selanjutnya negara Vietnam, yang negara ini mengalami selalu konflik ya, sampai dengan 2014 dengan Cina, yaitu masalah Laut Cina Selatan. Integritas kawasan Asia Tenggara dalam ASEAN Community tahun 2015 berpengaruh terhadap sektor ekonomi yang utama di negara Vietnam. Nah, yaitu reformasi ekonomi di Vietnam terhadap sistem politik dan pemerintahan di negara ini sehingga lebih maju. Kemudian kita akan membahas PKN halaman 42 ya tentang tanggung jawab. Jadi setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab yang diharuskan dan dijalankan dengan baik. Ya, akan menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat. Nah, kemudian di halaman 43 kita akan membahas tentang SBDP ya, tentang fungsi dari musik pengiring dalam sebuah tarian. Biasanya musik pengiring itu memberikan ilustrasi atau suasana yang lebih membuat penontonnya bisa larut dalam tarian tersebut. Kemudian yang kedua itu membahas ya semarak dan semangat para penarinya ya. Jadi membuat lebih antusias para penarinya. Kemudian yang ketiga memberikan irama, membantu mengatur waktu. Yang keempat memberi tanda perubahan atau ciri gerakan. Ya, jadi ada gerakan berpindah, itu musiknya akan berbeda. Itu fungsi dari musik pengiring. Oke, itu pembahasan kita hari ini di sesi pertama. Selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan buku LKS tema 6 evaluasi halaman 44 sampai dengan 45 bagian 1 dan 2. Hanya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Selamat mengerjakan, jangan lupa tugasnya diupload di Classroom. Terima kasih.